perang antar geng motor di Warga saat sekelompok remaja yang mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan. Penggerebekan sekitar 50 remaja ditangkap. Banyak kasus terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh geng motor yang anggotanya berisikan para remaja yang duduk di bangku SMP dan bangku SMA. Para remaja yang bergabung dalam aksi geng motor tersebut tidak luput dari aksi kekerasan yang dapat membahayakan warga sekitar. Pada Undang-Undang KUHP pasal 262 ayat 1 menjelaskan bahwa barang siapa dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang akan dipidana paling lama selama 5 tahun 6 bulan. Adanya Undang-Undang KUHP seharusnya dapat dijadikan pedoman bagi remaja untuk menghindari aksi kriminalitas di masyarakat. Permasalahan utama di sini terletak pada kurangnya literasi pengetahuan hukum pada remaja yang menyebabkan remaja tidak berpikir panjang dalam melakukan aksi tercela tersebut. Jika saya terpilih menjadi legislator, saya akan memaksimalkan 3 fungsi utama elemen DPR RI yang meliputi fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam fungsi yang pertama, yaitu fungsi legislatif, saya akan merancang program legislasi nasional bersama Kemendikbudristek, Kemkominfo, dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia untuk membuat aplikasi bernama Pengmenkum atau kepanjangannya yaitu pengimplementasian hukum yang dapat dijadikan sarana sebagai penyaluran pengetahuan hukum bagi remaja-remaja di Indonesia. Fungsi yang kedua yaitu fungsi anggaran. Dalam fungsi anggaran, saya akan mengalokasikan dana APBN untuk mensukseskan rancangan prolegnas mengenai pengembangan aplikasi bernama Pengmenkum. Untuk bekerja sama dengan aplikasi yang sering digunakan oleh remaja, contohnya TikTok sebagai konten edukasi hukum dan Spotify sebagai podcast hukum. Melalui dana APBN juga dapat diadakan aktivitas baru yang positif yang dapat diikuti oleh remaja sebagai wadah pengekspresian diri. Contohnya seperti komunitas kenal hukum, duta hukum pelajar, dan lomba-lomba yang berkaitan dengan hukum. Dalam fungsi yang terakhir yaitu fungsi pengawasan. Dalam fungsi pengawasan, DPR RI dapat bekerja sama dengan Kemkominfo untuk mengawasi prolegnas yang berjalan di media sosial serta dapat memantau aktivitas baru remaja dan menilai keefektifannya. Tujuan adanya hukum di Indonesia tentunya untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan adil. Remaja sebagai agent of change seharusnya dapat menerapkan perilaku yang selaras dengan norma hukum yang berlaku untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang kenal hukum, taat aturan, dan menjunjung tinggi keamanan di masyarakat. DPR untuk hukum adil. Saya Chelsea Diandra dari daerah pilihan 1 Jawa Timur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.